Ya seperti kita sudah saksikan, JJS sudah selesai, sudah terbangun, sudah tersambung. Kemudian tinggal nanti jembatan Serandaan 3-nya. Kemudian nanti sambung lagi ke timur, nanti ada kilo 18 atau kilo berapa saya kurang tahu. Ini sambungannya yang dengan Gunung Kidul yang belum selesai konstruksi maupun pelaksanaannya. Jadi untuk Kulon Progo barangkali sudah dapat dikatakan selesai. Di sisi selatan Kulon Progo ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul, kecamatannya Serandakan ya. Di Kulon Progo ada Kelurahan Gandur di situ. Saat ini sudah ada jembatan yang menghubungkan Kulon Progo dan Bantul. Namun barangkali nanti ketika arus lalu lintas bertambah banyak, jembatan existing, jembatan yang ada saat ini mungkin kurang untuk menampung lalu lintas yang bertambah, sehingga dirasakan sangat perlu untuk menambah jalur penghubung jembatan yang lebih selatan lagi di jalur jembatan Serandakan 3, sehingga diharapkan dengan jembatan yang ditambah tadi, alur lalu lintas di selatan ini tambah lancar. Ya saat ini sudah ada jembatan yang ada, dan tentu kami sangat yakin pertumbuhan ekonomi akan lebih meningkat lagi, pemerataan ekonomi juga akan meningkat lagi di sisi selatan ketika ada tambahan jembatan Serandaan 3. Perlu kita sampaikan kalau DIY ini sederhananya ya, ada DIY utara seperti Sleman, kemudian kota, kemudian Bantul dan Kulon Progo di sisi selatan dan termasuk Gunung Kidul. Ini pertumbuhannya lebih ke arah utara dan tengah kemarin. Kemudian Bapak Gubernur beberapa waktu yang lalu, sudah 10 tahun yang lalu, menginginkan agar supaya selatan itu dijadikan halaman depannya DIY, sehingga ini bagian dari tema besar DIY menghadap selatan, salah satunya dengan jalur jalan lintas selatan, kemudian memberikan fasilitas bandara di Kulon Progo yang juga di selatan. Ini bagian dari menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dari utara kemudian lebih merata ke arah selatan. DIY ini kan kalau kita bisa ibaratkan dengan pesawat terbang, sayapnya itu adalah sayap kebudayaan. Kita melihat sayap itu kelihatannya statis, tapi sebenarnya di ujung sayap itu ada sirip. Sirip itu bisa gerak-gerak sedikit, dan itu bisa naik turun banyak, kiri kanan juga banyak. Itu adalah sayap kebudayaan. Di bentangan sayap kebudayaan itu ada engine, ada baling-baling, ada mesin pendorongnya. Engine yang pertama adalah pendidikan, engine kedua adalah pariwisata, engine ketiga adalah pertanian, engine keempat adalah industri kecil pengolahan. Nah, untuk gambaran DIY seperti pesawat terbang tadi, pusat-pusat pertumbuhan DIY itu biasanya berawal dari pusat-pusat pendidikannya. Tahun 50-an sampai 60 itu sekitar Depok, Catur Tunggal itu berkembang karena adanya UGM. Kemudian tahun 80-an Babarsari itu berkembang karena UPN, Universitas Pembangunan Nasional. Kemudian tahun 90-2000-an Kasihan Bantul itu berkembang karena UMY pindah dari Kuncen ke Kasihan. Kemudian juga di Sedayu ketika ada Unbama, Universitas Bangsa Manggala itu berkembang. Jadi ada engine of growth-nya itu pusat-pusat pendidikan itu. Selain itu juga pusat-pusat pariwisata. Parangtritis sudah berkembang, Kaliurang juga berkembang. Tapi kemudian tentu saja pusat pariwisata di Bantul ini harus kemudian lebih diratakan di arah selatan
DIY, termasuk di Kulon Progo dan juga di Gunung Kidul. Nah, selatan ini kemarin juga merupakan daerah-daerah pertanian, ya, seperti itu. Keberadaan Yogyakarta International Airport itu didedikasikan tidak hanya untuk Kulon Progo, tidak hanya untuk DIY, tapi juga didedikasikan untuk Jawa Tengah, bahkan Jawa Tengah bahwa Jawa Barat sisi selatan, seperti misalnya perbatasan antara Cilacap dengan Jawa Barat, juga untuk Jawa Timur, Pacitan dan sebagainya. Jadi YIA itu dapat didarati oleh pesawat yang terbesar, pesawat yang terberat, baik untuk pesawat penumpang maupun untuk pesawat barang. Itu lebih dari cukup untuk mewadahi transportasi orang dan barang dari DIY, Jawa Barat sisi selatan, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Dan itu tidak ekonomis bila hanya dimanfaatkan oleh DIY saja. Jadi pesawat Antonov yang paling besar di dunia pun kemarin sudah berhasil mendarat dan terbang lagi dengan selamat dengan membawa barang lebih dari 150 ton. Nah, barang 150 ton itu bisa dihimpun dari Jawa Tengah, Jawa Barat sisi selatan maupun Jawa Timur sisi selatan. Itu lebih ekonomis lewat YIA dibanding lewat Surabaya, lewat Semarang, apalagi lewat Jakarta. Ketika industri, ketika UMKM berkembang, ketika pariwisata berkembang, pasti itu akan menjadi tumbuh dengan sendirinya. Jadi Aerocity itu adalah fasilitas-fasilitas pendukung langsung maupun tidak langsung dengan keberadaan Yogyakarta International Airport. Ini sudah direncanakan oleh PT Angkasa Pura, dan lebih jauh lagi nanti ada Aerotropolis yang jauh lebih luas. Nah, ini nanti kita sedang gagas, kita sedang draft, antara lain nanti dengan bantuan Jepang, JICA, untuk memfasilitasi rancangan ini. Tapi juga ahli-ahli dari dalam negeri kita libatkan di dalam merancang Aerotropolis ini. Nah, kami berharap Kulon Progo mendatang itu kan ada Aerotropolis, ada semacam garden aerotropolitan. Jadi kita membayangkan ada metropolitan tapi ada gardennya, ada tamannya. Di situ masih ada proses-proses agrowisata dan sebagainya, sehingga gambaran metropolitan seperti Jakarta itu tidak ada di Kulon Progo, tapi di sela-sela kegiatan-kegiatan perdagangan dan jasa itu ada kegiatan-kegiatan pertanian, tentu saja pertanian yang terpilih, juga wisata-wisata yang berbasis pada keindahan alam.